No, it's a giant tree that almost killed us. Halo guys, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Jadi hari ini saya akan membawakan film yang berjudul Bridge to Terabithia yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang Jesse Aaron, bocah laki-laki dan teman barunya Leslie Burke, gitu gak sih nyebutnya? Nah pokoknya itulah, gadis yang baru pindah ke sekolahnya, menciptakan sebuah dunia khayalan penuh dengan keajaiban dan petualangan yang seru, di mana keduanya memerintah di sana sebagai sang raja dan sang ratu. Kayak Narnia mungkin ya. Tapi kalau Narnia itu kan dia ada kerajaan dah, tapi dia yang jadi raja dan ratu nih kalau di sini. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke alur filmnya. Film ini dimulai dengan kisah Jesse, seorang anak dari keluarga petani sederhana. Hidup mereka pas-pasan, uang selalu terbatas, tapi Jesse punya ambisi besar. Ia ingin menjadi pelari tercepat di sekolahnya. Baginya berlari adalah kebanggaan, sekaligus jalan keluar dari rasa minder. Sayangnya keinginannya itu harus terbentur kenyataan. Saat hari pertama masuk sekolah, setelah libur musim panas, ia tak punya sepatu baru. Sepatunya sudah dibuang ibunya karena rusak dan uang mereka tidak cukup membeli yang baru. Mau gak mau, Jesse memakai sepatu bekas kakaknya. Untuk menutupi bekas lusuhnya, ia mewarnainya dengan spidol hitam. Di sekolah pun keadaan tak jauh lebih baik. Jesse sering jadi bahan ejekan. Ada Janice, cewek galak yang sok jadi bos, si Hogger yang besar dan suka mengganggu, serta temannya Gary. Mereka meremehkan Jesse hanya karena ia anak petani miskin. Meski sakit hati, Jesse lebih memilih diam. Hari itu datang murid baru bernama Leslie. Penampilannya nyentrik membuat banyak orang melirik. Tak lama sekolah mengadakan lomba lari. Jesse yakin bisa menang. Ia berlari sekuat tenaga, sempat memimpin di depan, namun kejutan terjadi. Leslie ikut berlari. Dengan lincah, ia menyusul Jesse dan menjadi pemenang. Jesse kesal karena harga dirinya jatuh karena kalah dari murid baru. Ia pun menghindar dari Leslie. Sepulang sekolah, Jesse turun dari bis bersama adiknya yang bernama Mabel. Ternyata Leslie turun di halte yang sama. Rupanya ia baru pindah ke rumah dekat mereka. Dari situ, Jesse tahu ia tak bisa mengabaikan gadis itu begitu saja. Jesse makin iri melihat Leslie begitu akrab dengan ayahnya. Ia membandingkan dengan ayahnya sendiri yang lebih perhatian kepada May. Hal itu membuat Jesse merasa terpinggirkan. Meski begitu, Jesse punya rahasia. Ia diam-diam menyukai guru musiknya yang bernama Miss Edmunds. Saat di kelas, ia selalu memperhatikan sang guru dengan penuh kagum. Leslie yang peka segera tahu hal kecil itu. Dengan santai ia menyarankan, kenapa nggak kamu foto aja biar bisa dilihat kapanpun. Dari percakapan sederhana itu, hubungan Jesse dan Leslie mulai dekat. Sejak hari itu mereka sering menghabiskan waktu bersama. Seusai sekolah, mereka berlari ke hutan dekat rumah. Di sana mereka menemukan sebuah tali tergantung di atas sungai kecil. Lalu Leslie berimajinasi liar. Hutan itu adalah pintu ke dunia ajaib, dan tali itu adalah jalan masuknya. Ia berani berayun duluan ke seberang. Jesse panik tapi akhirnya ikut. Bersama-sama mereka menemukan mobil tua dan rumah pohon lapuk. Leslie menyebutnya benteng tua. Dengan semangat ia berseru bahwa mereka datang untuk membebaskan negeri itu dari tuan kegelapan. We have come to free you. Anehnya, angin berhembus kencang, membuat suasana seakan nyata. Dan dari situlah lahir dunia khayalan bernama Terabithia. Hari-hari Jesse dan Leslie semakin seru. Mereka memperbaiki rumah pohon itu sedikit demi sedikit. Jesse yang biasanya murung mulai berubah ceria. Ia akhirnya menemukan sahabat sejati, seseorang yang membuatnya berani bermimpi. Di rumah pohon mereka bercerita panjang tentang hidup masing-masing. Pernah suatu kali seekor tupai melempari mereka. Leslie dengan imajinasinya berkata itu bukan tupai biasa, melainkan monster bernama Hogger. Jesse ikut larut bahkan saat Leslie mengajaknya memanjat pohon tinggi. Ia merasa tubuhnya menjadi ringan, seolah bisa melayang. Dari puncak pohon, Leslie menunjukkan pemandangan hutan yang sangat indah.
"Kerajaan kita," ujarnya. "Namanya Terabithia." Lalu hari ulang tahun Jessie pun tiba. Meski hanya dapat kue sederhana dari keluarganya, ia tetap senang. Leslie memberi hadiah istimewa, seperangkat alat gambar. Jessie yang memang suka menggambar sangat bahagia. Ia merasa benar-benar sangat dihargai. Petualangan mereka semakin penuh fantasi dan pernah sebuah pohon tumbang hampir menimpa mereka. No, it's a giant tree that almost killed us. Leslie bilang itu ulah troll raksasa. Mereka bahkan menemukan jejak kaki besar di tanah. Dengan lantang, Leslie menyatakan bahwa mereka adalah pemimpin Terabithia. Tak ada yang bisa mengalahkan mereka. Di sekolah, May mengadu bahwa permen miliknya diambil Janice. Janice juga suka memalak anak-anak lain. Jessie enggan melawan karena Janice perempuan. Tapi Leslie punya ide. Balas dengan cara cerdik. Jessie membuat selebaran pemburuan troll segera dimulai. Di hutan ia memberi Leslie seekor anjing kecil sebagai kejutan. Leslie sangat senang sekali dan menamainya Prince Terrien. Tak lama troll raksasa muncul. Untung Prince menggigit kakinya, membuat troll itu kalah dan kembali menjadi pohon. Mereka juga menjebak Janice dengan surat cinta palsu. Janice mengirim surat itu dari anak populer, tapi kenyataannya tidak. Saat kebohongan terbongkar, Janice dipermalukan. Mabel puas meski Jessie sempat merasa iba. Jessie juga makin sering ke rumah Leslie. Keluarga Leslie hangat dan ramah, berbeda dengan keluarganya yang keras. Jessie betah meski kadang merasa iri. Suatu ketika Leslie menemukan Janice menangis di toilet. Ternyata ia sering dipukul ayahnya. Teman-temannya menjauh darinya. Jessie dan Leslie menyadari di balik sikap keras Janice ada luka besar yang ia simpan. Konflik muncul saat Jessie lupa mengembalikan kunci gudang ayahnya. Ketika kuncinya hilang, ayahnya marah besar. Jessie kesal dan curhat kepada Leslie. Ternyata May yang mengambil kunci itu, memberikannya pada Leslie sebagai hiasan di hutan. Saat mereka hendak mengambilnya kembali, monster Skoger menyerang. Anehnya, tangan Jessie seperti berubah menjadi besi. Ia berhasil melawan monster dan dengan bantuan pasukan capung, mereka selamat. Musim hujan pun datang. Air sungai meluap deras dan Jessie melihat Leslie berlari sambil melambaikan tangannya seolah pamit. Keesokan harinya Miss Edmunds mengajaknya ke museum. Jess senang dan tanpa berpikir panjang ia pun ikut. Hari itu terasa sangat indah. Namun sepulangnya ia disambut kabar buruk. Leslie meninggal. Tali yang biasa mereka pakai akhirnya putus. Ia jatuh ke sungai deras dan tenggelam. Jessie pun tidak percaya. Ia berlari ke rumah Leslie, tapi di sana sudah ada polisi. Ayah Leslie berkata bahwa Jessie adalah sahabat terbaik putrinya. Kata-kata itu mengujam hati Jessie. Hari-hari setelahnya begitu berat. Jessie murung, tidak bisa fokus di sekolah. Ia pergi ke hutan memanggil nama Leslie, berharap ia masih hidup. Namun yang datang justru May yang hampir jatuh dari jembatan kayu. Jessie marah dan menyuruhnya pulang. I wanna come with you. This is our place. Go home. Saat sendirian ia merasa dikejar bayangan hitam hingga jatuh. Ayahnya datang memeluknya. Jessie menangis menyesal karena tidak mengajak Leslie ke museum. Because it's all my fault. Didn't invite to go to museum with me. Akhirnya Jessie berdamai dengan dirinya dan ia meminta maaf kepada May, lalu mengajaknya ke hutan. Terabithia butuh pemimpin baru, katanya. Saat mereka menyeberang jembatan, jembatan itu berubah megah dan makhluk-makhluk ajaib muncul menyambut. Anything you want. Look, Jeff. It's beautiful. Kini kerajaan itu bukan hanya milik Jessie dan Leslie, tapi warisan yang hidup selamanya. Cerita pun dan film pun berakhir. Jadi itu tadi film yang berjudul Bridge to Terabithia tahun 2007. Ya filmnya gimana ya, aku nggak terlalu suka genre ini sih, cuman ya tonton dah, coba tuh tonton filmnya asli. Kalian bisa streaming di mana gitu. Dan ya begitu sajalah. Like jika suka video ini dan komen jika ada request ataupun komentar
kritik dan saran yang membangun channel kita ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Jul undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.